Saya ingin bicara sikap, Mas, Bapak dan Ibu. Sikap ini punya peran, punya apa ya? eh, Hal kecil, tapi punya peranan yang sangat besar gitu di bisnis. Di semua bisnis, nggak cuma bisnis MLM. Di semua bisnis itu yang menentukan, paling menentukan itu sikap. Sikap kita terhadap bisnis itu sendiri, sikap kita terhadap kehidupan, sikap kita terhadap macam-macam gitu ya, terhadap keluarga, pekerjaan, pertemanan, persahabatan dan lain sebagainya, kesehatan dan seterusnya. Ini sikap itu sangat penting. Saya kasih contoh gini, eh, ada dua dokter buka praktek di rumah sakit yang sama. Kebetulan mereka berdua bersebelahan ruangan prakteknya. Ya, dokter A dan dokter B. Dua-duanya lulusan dari universitas yang sama, angkatan yang sama, jurusan yang sama, dua-duanya ahli penyakit dalam nih, ya. Dokter spesialis penyakit dalam misalnya gitu ya. Tapi lucunya dokter A itu pasiennya banyak gitu. Sementara dokter B pasiennya lebih dikit. Kalau kita lihat dari tingkat kecerdasan, mereka sama-sama cerdas, sama-sama pintar dari universitas yang sama, bahkan tadi saya sudah katakan di rumah sakit yang sama, ruang prakteknya hanya bersebelahan gitu. Tapi apa yang membedakan dokter A, kenapa dia punya pasien lebih banyak dibandingkan dokter B, pasiennya lebih dikit. Nah, ternyata Bapak dan Ibu yang membedakan adalah sikap. Ya, jadi kok semuanya sudah sama, maka yang membedakan adalah sikap. Ya, hal kecil tapi bisa membuat pengaruh yang jauh lebih besar. Kenapa si dokter A bisa 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 punya pasien lebih banyak? Karena sikapnya lebih ramah mungkin. Karena sikapnya lebih mau berbicara dengan pasiennya, lebih mau berkonsultasi, lebih mau memberikan jalan keluar, atau lebih mau memberikan motivasi semangat hidup buat pasiennya. Sementara dokter yang satu ini, yang B, itu lebih banyak diam, atau lebih banyak marah-marah, atau lebih banyak menggerutu dan sebagainya gitu. Ya, kalau kita lihat tingkat kecerdasan sama, tapi ternyata sikapnya yang membedakan. Nah, sebentar, masih ada yang mau masuk. Saya accept dulu ya. Pak Dewa, Ibu Endang, Ibu Mia, Pak Tio. Sebentar. Oke. Nah, saya diajarkan dulu Bapak dan Ibu waktu saya 27 tahun yang lalu bergabung di bisnis MLM saya yang pertama. Para mentor saya itu mengajarkan di bisnis ini, ya, di bisnis ini itu sikapnya 95%, 5%-nya teknis. Ya, 5%-nya teknis. Sebentar, ini masih ada yang mau masuk. Oke. Teknis itu Bapak dan Ibu memang ada, di bisnis ini memang ada teknis, tapi teknis itu bisa dipelajari kok. Ya, apa yang saya lakukan, apa yang Pak Hendra lakukan, apa yang Anda lakukan, dan apa yang Anda lakukan itu sama. Kita semua melakukan langkah-langkah dasar seperti membuat buku impian, seperti membuat daftar nama, seperti membuat janji bertemu, gitu ya, seperti membuat presentasi. Itu semua hal-hal dasar yang kita lakukan. Dan itu teknisnya cuma 5% itu saja. Ya, cuma hal-hal dasar itu saja. Ya, apa yang saya lakukan juga Anda lakukan, juga dilakukan oleh dosen Anda, juga dilakukan oleh upline Anda, juga dilakukan oleh upline saya. Itu saja. Tinggal kita memperdalam aja apa yang kita lakukan, membuat lebih sering saja, ya, teknisnya gitu. Tapi yang lebih penting adalah sikapnya tadi. Sikapnya bagaimana caranya kita memandang si presentasi tadi, gitu. Ya, contoh, misalnya gini. Saya ambil contoh. Presentasinya sama nih. Presentasi antara saya dengan Anda sama, tapi bedanya nih Bapak dan Ibu, saya memandang presentasi itu sebagai sebuah langkah sukses saya gitu untuk di bisnis ini. Sementara Anda males-malesan presentasi misalnya, karena Anda pikir presentasi capek lah, mesti ke ujung kota misalnya. Jauh, saya tinggal di ujung timur, saya harus ke ujung barat gitu. Kalau saya Bapak dan Ibu, saya memandang presentasi saya itu, iya kalau teman prospek saya itu eh, orang-orang biasa, ternyata kalau dia orang-orang hebat bagaimana? Ya, saya berpola pikir terbalik nih. Sebagian besar orang berpikirnya gini, aduh saya capek lah dari timur ke barat, dari utara ke selatan gitu. Ya kalau dia sukses, kalau dia gagal bagaimana? Ya kalau dia sukses, kalau dia ternyata orang-orang biasa saja bagaimana? Akhirnya membuat Anda jadi malas gitu kan. Padahal teknis presentasi kita, saya dengan Anda sama. Sama. Cuma bedanya saya pergi, saya mengarungi dari timur ke barat tadi, dari ujung kota ke ujung kota. Kenapa? Karena saya tahu orang itu adalah calon legend saya gitu. Ya, calon legend saya. Maka saya datengin, nah itu sikap Bapak, itu bicara masalah sikap. Saya melihat bahwa itu adalah sebuah peluang. Terlepas nanti dia ternyata aktif atau tidak, saya tetap datengin karena sikap saya menganggap bahwa dia adalah calon prospek saya yang akan menjadi legend gitu. Itu Bapak dan Ibu ya. Tapi presentasinya sendiri sama gitu, teknisnya sama, tapi sikapnya yang membedakan. Nah, bisnis ini lebih kental dengan masalah sikap tadi gitu. Ya, jadi apa? Ya tadi sudah katakan bahwa
bagaimana kita mengejar impian kita itu karena sikap itu tadi, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya masih banyak yang mau masuk ini. Oke. Nah, malam hari ini kalau kita bicara masalah sikap nih Bapak dan Ibu, sikap itu di bisnis ini banyak sekali. Ya, sikap itu di bisnis ini banyak sekali. Nah, saya ingin bicara hanya satu saja sikap. Maaf yang mic-nya masih nyala atau yang dimatikan. Boleh tolong di-mute mic-nya? Boleh tolong di-mute mic-nya? Terima kasih. Oke, ya. Nah, malam hari ini kalau kita bicara sikap, banyak sekali nih kita bicarakan. Ya, tapi saya mengecilkan fokusnya mengecilkan cuma ke dalam satu saja, satu ya, sikap. Yaitu apa? Sikap memiliki bisnis ini. Ya, take ownership, take tanggung jawab, ambil tanggung jawabnya, ambil kepemilikannya. Ini bisnis kita, bukan bisnisnya upline kita, bukan bisnisnya downline kita, bukan bisnisnya perusahaan, bukan bisnisnya crossline kita, ini bisnisnya kita. Kita yang mau jadi legend, kita yang mau jadi master, kita yang mau sukses. Jadi kita harus ambil dulu tanggung jawab sebagai pemilik dari bisnis ini. Maaf sekali lagi yang mic-nya masih nyala tolong dimatikan. Oke, terima kasih. Maaf ya saya mute ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini bisnis pribadi ya Bapak dan Ibu ya. Personal franchise. Kita sering dengar MLM itu adalah bisnis personal franchise ya, waralaba pribadi gitu. Ini bisnis kita, bukan bisnis apa yang downline kita ya. Ambil tanggung jawabnya. Ambil kepemilikannya karena ini PT-nya PT Yaumil namanya atau ini PT-nya PT Maria misalnya, ini PT-nya PT Yosef, ini PT-nya PT Saidun, ini PT-nya PT Agus, ini PT-nya PT Irfan, bukan PT FAI, bukan, ini PT-nya PT kita. Kita bukan lagi CEO atau pemimpin atau direktur utama, kita adalah owner, pemilik dari bisnis kita. Saya kasih contoh gini, FAI punya produk namanya Flavanol. Dia butuh kita untuk mendistribusikan produk tersebut. Saya kasih contohnya gini, analoginya gini. Anda tahu Aqua, ya Aqua itu dia punya produk Aqua namanya, tapi Aqua butuh distributor. Ya, distributor untuk apa? Distributor untuk mendistribusikan Aqua-Aquanya. Nah, si Aqua tadi dengan si distributor tadi itu dia satu derajat gitu. Ya, yang saat bekerja sama, bukan jadi anak buahnya Aqua atau sebaliknya Aqua bukan jadi anak buahnya si distributor, tapi si distributor dengan Aqua sederajat gitu. Aqua punya produk butuh didistribusikan. Nah, si distributor yang punya armada truk ini, ya kontainer-kontainer ini, ya itu juga butuh Aqua untuk biar bisnisnya dia bisa jalan gitu. Jadi sama, FAI dengan kita, FAI butuh kita untuk menyebarkan bisnis Flavanolnya. Nah, kita juga butuh Flavanol untuk kita dapat income dari situ. Kita sederajat Bapak dan Ibu dengan FAI. Ini bisnis kita gitu, bukan bisnisnya FAI, ini bisnis kita. Ya, nah sama, ini juga bukan bisnis upline kita, bukan bisnis downline kita, ini bisnis kita karena kita yang mau jadi legend kan. Oke, maaf ya. Sekali lagi saya tolong di mute ya, biar saya nggak terganggu dan yang lain juga nggak terganggu. Oke, terima kasih. Nah, ambil tanggung jawabnya Bapak dan Ibu secara menyeluruh. Ya, jangan Anda delegasikan. Ya, tanggung jawabnya tidak didelegasikan gitu. Nah, hal pertama yang perlu Bapak dan Ibu ketahui ya, yang perlu dilakukan adalah saat hendak mendorong perubahan adalah mengubah cara berpikir dan cara berperilaku. Ini sikap juga. Ya, ini sikap juga. Gitu, oke. Rubah dulu cara berpikir dan cara berperilaku. Kalau kita mau merubah ini. Maaf. Tolong mute-nya ini di mute ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya ulangi sedikit berapa minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu saya sempat ngomong di Zoom perusahaan ya, yang hari Rabu, aktivitas penghasil income. Kalau kita sebagai owner nih, kita kan pemilik nih ya, mestinya kita fokus terhadap bisnis kita. Ya, kalau saya Bapak dan Ibu, saya fokus terhadap bisnis saya. Nah, fokusnya itu hanya fokus kepada aktivitas yang menghasilkan income. Jangan fokus kepada aktivitas yang tidak menghasilkan income. Contoh ya, aktivitas penghasil income cuma ada 3 aktivitas penghasil income itu ya. Yang pertama adalah kita presentasi atau cerita lah, bahasa ininya cerita. Kita menceritakan bisnis kita ke teman-teman kita. Itu yang pertama. Ya, bisa dia join, bisa dia beli gitu ya. Yang penting kita cerita. Gara-gara kita cerita akhirnya orang yang join atau orang yang beli. Nah, kalau orang yang join atau orang yang beli itu menghasilkan income, menghasilkan omset gitu ya. Nah, yang kedua apa itu? Nih, kita demokan
dan kita pakai gitu. Kita demokan dan kita pakai sehingga mereka juga menduplikasikan hal yang sama. Mereka juga mendemokan dan mereka pakai. Nah, setiap terjadi demo atau pakai berarti omset masuk juga gitu ya. Terus yang ketiga apalagi ya? Yang ketiga adalah hadir di setiap pertemuan. Karena setiap kali kita hadir ke setiap pertemuan, itu kita menambah ilmu. Nah, pada saat kita menambah ilmu, itu berarti grup kita bertumbuh gitu. Ya, a growing organization is a learning organization. Organisasi yang tumbuh adalah organisasi yang selalu belajar gitu. Kalau organisasi itu berhenti belajar, dia nggak akan tumbuh lagi dia. Ya kalau kita mau organisasi kita terus tumbuh, grup kita terus tumbuh, maka kita harus ajarkan grup kita. Nah, bagaimana cara mengajarkannya? Kita promosi pertemuan sebanyak-banyaknya. Nah, hanya 3 ini Bapak dan Ibu yang menghasilkan income di bisnis ini. Ya. Nah, saya sangat fokus sama 3 ini. Saya nggak terpengaruh sama baca koran, saya nggak terpengaruh sama berita-berita di TV yang negatif-negatif. Saya nggak terpengaruh sama urusan ini, urusan itu enggak. Saya fokusnya ke 3 ini saja gitu. Ya, di luar bagi Anda yang bekerja di kantor, di luar pekerjaan kantor, hanya fokus ke 3 ini saja. Jangan nyari-nyari kerjaan-kerjaan di luar kerjaan ini karena kerjaan-kerjaan di luar kerjaan ini itu sangat-sangat menyita waktu dan pikiran Anda sehingga Anda tidak produktif gitu. Sehingga tidak menghasilkan income. Ingat loh, Bapak dan Ibu adalah owner kan, bukan cuma sekedar downline atau upline. Anda adalah owner dari bisnis Anda. Nah, sebagai owner Anda pasti pengen organisasi Anda tumbuh. Anda pasti pengen ada omset di situ. Ya, nah makanya Anda fokusnya ketiga ini saja gitu ya. Seperti itu. Oke, ini saya ulangi sedikit satu slide ini ya. Hadir setiap pertemuan kenapa? Karena ada 5M. 5M itu adalah more meeting makes more money. Semakin sering kita masuk ke meeting, semakin banyak uang yang kita hasilkan. Semakin sering kita masuk ke pertemuan-pertemuan, training-training, semakin besar, semakin banyak uang yang kita hasilkan. Oke, nah ini yang intinya Bapak dan Ibu. Saya ingin bicara mengenai sikap seorang business owner. Ada 8, ya, ada 8 sikap sebagai seorang pemilik bisnis. Ya, ambil tanggung jawab secara menyeluruh. Nomor 1, sikap nomor 1 adalah mau belajar atau mau diajar. Coba Anda lihat Bapak dan Ibu, para pemilik bisnis di luar sana, mereka tuh orang-orang yang pembelajar. Ya, Anda bisa tonton videonya siapa namanya Bob Sadino gitu ya di YouTube, atau Anda tonton orang-orang sukses di luar sana, atau Anda baca buku-buku orang sukses di luar sana gitu yang ada di Gramedia. Itu semua selalu dimulai dengan pembelajar. Selalu sikapnya sikap orang yang mau belajar atau mau diajarkan. Mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya. Mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mereka bisa belajar terus gitu. Pada saat mereka sudah masuk ya, pada saat mereka sudah menekuni bisnisnya, mereka belajar gitu. Ya, justru mereka masuk dulu baru belajar, bukan belajar dulu terus nggak masuk-masuk. Gitu ya. Almarhum Bob Sadino bilang, bisnis terbaik adalah bisnis yang dijalankan, bukannya hanya dipelajari. Nah, Anda semua Bapak dan Ibu kan sudah jadi member nih, sudah masuk ke dalam bisnis ini. Mulai belajar. Mulai belajar bagaimana caranya menjalankan bisnis ini dengan benar gitu. Ya, mulai belajar, bertanya, konsultasi dan seterusnya. Ya, hadir ke setiap pertemuan. Ya, selalu hadir di setiap pertemuan baik itu offline maupun online yang dilakukan oleh upline Anda. Apalagi, ya, selalu konsultasi. Ya, luangkan waktu untuk konsultasi. Saya dulu waktu saya masih bergabung di perusahaan yang lama ya Bapak dan Ibu ya, kebetulan kan saya punya upline-upline itu orang-orang asing ya, orang-orang luar negeri ya. Itu saya manfaatkan sekali loh Bapak dan Ibu, kalau upline saya datang ke Indonesia, saya hentikan semua kegiatan saya. Ya, saya hentikan semua kegiatan saya. Kenapa? Karena saya ingin belajar dari dia gitu. Kesempatan saya untuk bisa konsultasi sama orang tersebut. Kalau saya ada janji presentasi di bawah nih di downline atau ada group meeting atau ada segala macam, itu saya berhentikan semua. Saya hentikan semuanya, saya ingin berduaan saya sama upline saya. Kenapa? Karena waktu dia sangat berharga. Dia datang ke Indonesia atau dia datang ke kota saya gitu ya. Nah, di situ saya ingin menyerap semua ilmunya. Kalau perlu saya tempel terus 24 jam sama dia gitu. Itu sikap saya. Karena jarang-jarang nih saya bisa dapat ilmunya dia gitu. Nah, saya nggak tahu nih, ya saya nggak ngerti. Kalau sikap saya seperti itu tuh. Sikap saya nempel upline saya gitu. Jangan upline kita udah datang jauh-jauh dari luar kota ke kota kita gitu ya, atau ke negara kita, terus kita materi presentasi secara online di Zoom dan Malang. Ya, saya teman-teman semua. Mohon maaf yang mic-nya nyala, tolong dimatikan karena mengganggu saya dan mengganggu yang lain juga. Terima kasih. Ya, itu mau belajar dan mau diajarkan. Apalagi misalnya, ya misalnya nih, selalu membaca buku, ya menonton video atau mendengarkan audio yang dianjurkan. Ya, sebagai pemilik bisnis coba saya tanya, Anda kalau punya bisnis, Anda bisnis apa ya misalnya ya, kuliner gitu, atau bisnis tanaman hias gitu, atau apa saja lah, atau ada Pak Sahidun nih bisnis bisnis apa namanya bisnis buah gitu, kan Anda
pelajari semua seluk-beluk mengenai bisnis tersebut kan kita. Nah sama Bapak dan Ibu, sekarang Anda ada di bisnis Flavanol nih. Ya Anda harus pelajari gitu kalau Anda memang ngerasa sebagai pemilik bisnis ini gitu. Jangan serahkan itu ke upline Anda, jangan serahkan itu ke downline Anda. Cari semua sumber yang bisa Anda pelajari gitu mengenai bisnis Anda gitu ya. Anda bacain semuanya itu gitu Bapak dan Ibu. Ya. Apalagi? Nah ini dia ya. The more you learn, the more you earn. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita punya penghasilan. Ini katanya Warren Buffett langsung loh, salah satu orang terkaya di dunia. Ya, kenapa dia bisa jadi kaya? Karena dia selalu belajar. Bahkan sampai di umur setua ini, ya udah 80 tahun lebih, Warren Buffett masih belajar gitu. Ya, nah kita masih muda-muda nggak mau belajar gitu. Sayang sekali kan gitu. Masih lebih muda dan masih lebih tidak jauh tidak lebih kaya daripada Warren Buffett, tapi kita tidak mau belajar. Gitu Bapak dan Ibu. Itu sayang sekali sikap seperti itu. Nah, yang kedua apa? Ini yang kedua, ya, mau melakukan sendiri dan mencontohkan kepada grup. Ingat ya Bapak dan Ibu, Anda adalah leader, Anda adalah pemimpin dari grup Anda. Ya, grup leader itu selalu memberikan contoh dia. Leadership by example. Ini bisnis ini adalah bisnis yang didorong oleh adanya kepemimpinan. Bukan didorong oleh adanya manajer, bukan, tapi adanya kepemimpinan. Leadership driven business. Bisnis yang didorong oleh kepemimpinan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, downline Anda tidak akan mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan kalau Anda tidak mengerjakan dulu apa yang harusnya Anda kerjakan. Saya ulangi ya, downline Anda tidak akan mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan kalau Anda sendiri tidak mengerjakan apa yang seharusnya Anda kerjakan. Karena Anda adalah pemimpin, Anda memberikan contoh. Ya. Nah sekarang gini saya kasih contoh, Anda nggak pernah mau presentasi, nggak pernah mau presentasi sendiri, jangan harap downline Anda akan presentasi sendiri, jangan. Kalau Anda setiap saat minta tolong upline terus presentasi, lama-lama grup Anda nggak tumbuh. Kenapa? Karena itu yang Anda contohkan ke grup Anda. Anda selalu minta tolong terus ke upline, akhirnya dia juga minta tolong terus ke upline gitu. Nah, upline Anda kan cuma satu atau cuma dua gitu. Sedikit lah upline Anda dibandingkan downline Anda yang lebih banyak. Waktu dia terbatas, ya kan dia nggak mungkin bisa meladeni semua grup. Akhirnya kalau upline Anda nggak punya waktu, ya bisnis Anda nggak berjalan. Itu salah besar Bapak dan Ibu. Salah besar kalau misalnya Anda menggantungkan bisnis Anda kepada upline Anda. Upline Anda nggak mungkin punya waktu 24 jam buat ngurusin grup Anda sendiri gitu. Gitu kan dia bisa punya grup-grup yang lain yang dia bisa urus. Nah, kalau misalkan upline saya cuma bisa seminggu sekali, oh berarti bisnis Anda cuma jalan seminggu sekali. Gitu kan sayang sekali kalau bisnis Anda hanya berjalan seminggu sekali. Gitu, ya. Saya ulangi ya. Kalau upline Anda hanya punya waktu seminggu sekali buat grup Anda, terus Anda hanya jalankan seminggu sekali, berarti grup Anda hanya berkembangnya seminggu sekali. Sayang sekali Bapak dan Ibu, ada 6 hari lagi yang Anda tidak jalankan gitu. Makanya ambil alih Bapak dan Ibu. Kalau Anda ambil alih tongkat estafet, itu nanti dolen-dolen Anda juga akan menduplikasikan hal yang sama. Mereka juga akan mengambil alih tongkat estafetnya. Kalau Anda mau menciptakan pemimpin-pemimpin baru di bawah Anda dulu jadi pemimpin. Anda dulu contohkan kepada mereka. Anda lakukan sendiri dulu. Salah nggak apa-apa. Kan prosesnya di bisnis ini semakin sering Anda berbuat salah, semakin bagus. Oh, apa-apa Anda nggak akan marah kok Anda buat salah. Ya kan? Justru Anda belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut, Bapak dan Ibu. Ya. Nah ini dia. Ya, ambil sendiri nih presentasinya, ceritanya. Aku kan sendiri, salah nggak apa-apa. Toh prospek Anda nggak tahu kalau Anda salah, gitu kan? Dari kesalahan itu nanti bisa dibenarkan, bisa diralat, bisa dibetulkan, gitu, bisa diarahkan. Oh yang benar begini, gitu, yang salah begini, yang diulangi lagi yang salah. Itu kan nanti selesai. Lama-lama setelah Anda pelatih terus, lama-lama Anda jadi lebih tahu, gitu kan? Kesalahan-kesalahan Anda ada di mana. Nah, buat daftar nama sendiri. Ya, jangan serahkan ke upline Anda. Apalagi buat janji bertemu sendiri. Belajar caranya buat jadi janji bertemu yang benar tuh bagaimana, konsultasi sama upline Anda. Ya, lakukan sendiri semuanya, buat buku impian. Ya, ini yang harus Anda lakukan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga Bapak dan Ibu, Anda sebagai seorang pemilik itu tidak pernah menunda. Ya, selalu lakukan sekarang juga, tidak pernah menunda. Ya, kalau Anda mau sikapnya, coba Anda lihat deh. Para pemilik-pemilik bisnis mau apa baik kecil maupun besar, itu nggak ada yang menunda dia. Yang kecil UMKM gitu, dia langsung buka toko ya buka toko gitu. Dia nggak nunggu-nunggu nantilah, besok lah, lusa lah, tahun depan lah, enggak. Dia buka saat ini juga, apalagi yang besar-besar Bapak dan Ibu. Kenapa dia bisa besar? Karena semakin dia tidak menunda, semakin besar dia bisnisnya gitu. Ya, sikap seorang pemilik bisnis itu tidak pernah menunda. Ya, kalau pegawai ini biasanya menunda, biasanya saya pernah jadi pegawai, saya biasanya menunda gitu. Misalkan gitu, dulu kuliah aja kalau mau ujian kita tunda-tunda gitu kan, nanti belajarnya nanti aja lah sehari sebelum besoknya ujian gitu, atau ngerjain PR. Nah sikap-sikap seperti itu sikap-sikap yang salah. Makanya jarang orang yang kalau tidak merubah sikapnya dia bisa sukses di bisnis itu jarang sekali.
kecuali dia merubah sikap itu ya. Jangan menunda Bapak dan Ibu. Karena satu penundaan membuat kepada penundaan-penundaan berikutnya. Hati-hati itu. Ya, jadi jangan menunda. Tidak ada pemilik bisnis yang menunda pekerjaan. Karena dia tahu kalau dia tunda nanti numpuk tuh kerjaan-kerjaan yang lain gitu. Gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah, tidak malas. Coba Bapak dan Ibu lihat orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing, di bisnis masing-masing, baik itu kecil maupun besar. Ada nggak yang malas? Nggak ada Bapak dan Ibu. Mereka semua adalah pekerja-pekerja keras. Ya, pekerja keras semuanya. Mereka semua adalah orang yang proaktif, orang yang proaktif, bukan orang yang reaktif, orang yang proaktif, orang yang menyelesaikan masalah, bukan orang yang menunggu masalah itu selesai. Tidak. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, ini juga sikap seorang pemilik bisnis. Apalagi yang kelima. Yang kelima adalah nih, tidak pernah mencari alasan. Coba lihat. Orang-orang yang sukses di bidangnya, baik itu kelas-kelas kecil ya, kelas-kelas toko gitu sampai kelas-kelas bisnis besar, coba lihat. Mereka tidak pernah mencari alasan. Setiap emang mereka nggak ketemu hambatan. Oh, banyak. Hambatan yang mereka temui banyak. Ya, kesulitan yang mereka temui banyak. Tapi mereka tidak pernah mencari alasan. Mereka mencari jalan keluar. Mereka mencari solusi. Mereka tidak pernah mencari alasan. Ya, coba Anda lihat deh. Yang sukses-sukses ya, kalau yang gagal mungkin mereka cari-cari alasan, oh ini aturan susah, oh ini susah, itu susah. Tapi lucunya tuh nggak apa? Saya pernah ketemu beberapa orang ya, yang punya toko gitu, terus ngeluh banyak sekali susah, tapi nggak pernah tutup tuh. Nggak pernah juga dia tutup, dia tetap jalan gitu. Ya, ya tapi jalannya begitu-begitu aja. Sementara orang yang tidak pernah mencari alasan, biasanya tokonya jadi lebih besar. Gitu. Biasanya bisnisnya jadi lebih besar skalanya, karena dia lebih proaktif mencari solusi. Gitu. Coba Bapak dan Ibu lihat, ya tidak pernah seorang pemilik bisnis tidak pernah mencari alasan. Apalagi yang keenam. Yang keenam adalah ini dia Bapak dan Ibu. Mereka sabar, ya mereka sabar, mereka tekun dan mereka bertahan. Nah ini penting. Kesabaran itu penting. Semua bisnis itu nggak mungkin seperti membalik telapak tangan, nggak mungkin. Ya pasti butuh kesabaran gitu. Ya, ketekunan. Tiap hari bangun jam 6, jam 6 udah buka toko, jam 6 udah jalan, pulang larut malam. Akhirnya apa yang terjadi? Sukses. Orang yang tekun itu orang yang sukses, gitu Bapak dan Ibu. Ya, saya selalu berkatakan gini ke diri saya sendiri. Saya mungkin bukan orang yang paling pinter. Ya, saya kalau diadu sama teman-teman saya kalah pinter. Saya kalah pinter. Tapi saya berani ngelawan mereka yang pintar-pintar. Kenapa? Karena saya tekun, karena saya sabar, karena saya bertahan. Saya bisa ngalahin orang pintar, Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Kerja 2 kali lebih keras dibandingin mereka. Atau kerja 5 kali lebih keras dibandingin mereka. Atau sabar 5 kali lebih lama dibandingin mereka. Atau tekun 3 kali lebih lama dibandingin mereka. Saya bisa kalahkan orang pintar. Anda pun bisa mengalahkan orang yang lebih pintar dari Anda, Bapak dan Ibu, kalau Anda lebih sabar, lebih tekun, dan lebih bertahan. Ya, ini Anda lihat nih di apa namanya di gambar ini, di ilustrasi gambar ini, itu bahkan di tengah aspal sekalipun, gitu ya, dengan kesabarannya, daun ini tumbuh Bapak dan Ibu. Dengan ketekunannya dan dia bertahan, daun ini tumbuh Bapak dan Ibu. Dia bisa tembus itu aspal itu. Ya, kalau dia bisa, kenapa kita enggak? Gitu Bapak dan Ibu. Oke. Saya lanjut ya. Sebentar ini saya mute dulu. Nah, yang masih nyala. Oke. Yang ketujuh Bapak dan Ibu. Nih, yang ketujuh adalah orang yang pemilik bisnis itu mereka pasti mau investasi. Investasi apa? Ya yang pasti investasi uang udah pasti. Tapi yang saya maksud nggak cuma uang yang kita harus investasikan. Kita juga perlu menginvestasikan waktu kita. Gitu ya. Kita mau sukses nih di FAI jadi legend. Tapi kita nggak mau investasikan waktu kita. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Anda punya bisnis apapun di luar sana, kalau Anda nggak mau menginvestasikan waktu Anda, nggak cuma uang ya, waktu juga. Kalau Anda nggak mau menginvestasikan waktu Anda, nggak akan jadi bisnisnya. Ya, sama. Nanti kita tanya jawab ya. Saya mau interview beberapa orang yang pebisnis. Contoh Pak Sahidun. Beliau ini sekarang bisnis bisnis buah di Serang. Kira-kira kalau buahnya bisa ada punya beberapa toko tanpa investasi waktu, saya pikir nggak mungkin. Pasti Pak Sahidun berinvestasi waktu di bisnisnya, gitu. Ya, makanya toko buahnya jadi banyak. Oke. Nah, begitu juga Anda juga harus investasi perasaan karena di bisnis ini, mohon maaf ini mic-nya tolong di mute ya. Oke, ya.
Jadi Anda harus investasikan tidak hanya uang, Bapak dan Ibu, Anda juga harus investasi waktu Anda harus investasi perasaan Anda. Kalau ditolak-tolak dikit, Bapak dan Ibu, bertahan. Tadi sudah dikatakan di nomor 6, bertahan. Nggak ada bisnis yang tidak ditolak, nggak ada. Semua bisnis ada mengalami penolakan. Bahkan kerja di kantor pun mengalami penolakan. Bahkan hidup ini isinya penolakan semua. Contoh, nggak usah jauh-jauh, waktu Anda ngelamar pekerjaan mungkin ditolak. Waktu Anda ngelamar calon pasangan Anda, mungkin Anda pernah ditolak. Waktu Anda berpacaran, mungkin Anda pernah ditolak. Bahkan nggak usah jauh-jauh, waktu Anda minta tolong ambilin garpu atau sendok aja di ujung sana pernah ditolak kok, gitu. Minta tolong ambilin air putih aja pernah ditolak kok. Jadi ya take it easy aja gitu, take it easy aja, santai aja, nyantai aja dengan penolakan. Semua bisnis terjadi, semua kehidupan itu terjadi penolakan. Jalankan saja gitu, ya, jalankan saja. Toh yang ditolak kan bukan Andanya, bisnisnya yang ditolak, bukan kitanya yang ditolak gitu. Konsep bisnis yang ditolak oleh orang tersebut, bukan kita sebagai teman yang ditolak. Jadi investasikan juga perasaan Anda, jangan baperan gitu, jangan baperan. Orang ngomong sedikit tersinggung, ya. Pemilik bisnis nggak ada yang tersinggungan. Ya, saya sempat upline saya dulu sempat bilang gini, hati kita harus lembut, tapi telinga kita harus keras. Maksudnya apa? Hati harus lembut, kita harus punya perasaan ke orang-orang lain, harus punya empati ke orang lain, harus punya niat baik, perasaan baik ke orang lain, tapi telinga kita harus keras. Jangan sedikit-sedikit tersinggung gitu. Jangan sedikit-sedikit tersinggung, orang ngomong apa tersinggung, orang ngomong apa tersinggung, nggak bakalan bisa besar bisnisnya. Ya, cuekin aja udah, selama itu tidak mengganggu aktivitas, tadi 3 aktivitas yang menghasilkan income, ya cerita, demo, terus datang ke pertemuan, selama itu tidak mengganggu, udah cuekin aja. Gitu. Kita tadi masih ingat ya 3 kegiatan yang di depan tadi. Nah, yang terakhir, yang ke-8, Bapak dan Ibu, sikap seorang pemilik bisnis adalah mereka selalu optimis dan selalu berpikiran positif. Coba lihat, ini semua yang saya katakan ini buktinya banyak kok, orang yang sukses di luar sana pasti optimis. Emang mereka nggak ketemu masalah? Ketemu, sama. Mereka juga ketemu pandemi yang sama. Mereka juga bertanding di pertandingan sepak bola yang sama, di rumput yang sama, tapi mereka menang karena mereka optimis dan mereka positif gitu. Nah, kita cuma bisanya ngeluh, pandemi, PPKM, gitu kan. Ini apa, nggak bisa keluar, ini itu gitu. Cari jalan lain, Bapak Ibu, pasti ada cara-cara lain, pasti ada. Ya. Tapi paling penting dari itu semua adalah tetap optimis, karena keadaan ini kan nggak mungkin selamanya begini, gitu. Ya kan, pasti keadaan itu berubah, Bapak dan Ibu. Ya, berpikir positif. Saya di sini saya punya cerita nih, Bapak dan Ibu. Saya mau tutup dengan cerita ya. Dulu waktu saya masih kerja di kantor, saya pernah jam pulang kantor itu ya, jam pulang kantor, saya nggak langsung pulang. Saya masuk ke ruangan direksi saya. Saya masuk ke ruangan direksi saya duduk-duduk dulu, gitu, ngobrol sama dia di jam santai mau pulang kantor. Karena kalau di Jakarta kita pulang kantor jam-jam 6 itu, selain karena maghribnya terlalu pendek waktunya, juga karena macetnya panjang gitu, lama. Daripada saya maghrib di jalan atau nggak kedapatan maghrib, saya santai dulu maghrib di kantor. Nah, sambil nunggu macet itu, saya ngobrol-ngobrol lah sama direksi saya di ruang direksinya dia. Dia sambil main ini nih, sambil main apa tuh yang kotak yang muter-muter warna gitu, ya, apa tuh namanya, saya lupa tuh. Dia muter-muter kotak tuh jadi warna gitu kan, dari 8 sisi itu. Ada 6 sisi, maaf, ada 6 sisi. Nah, sambil ngomong gitu, main gitu, dia ngomong gini, ya Umil, peluang itu datang seliweran di depan mata kita. Setiap hari peluang itu seliweran di depan mata kita. Dia sambil main gitu tuh, sambil ngomong. Saya sambil duduk di sofanya dia sambil duduk di mejanya dia. Ya, di kursi di balik mejanya dia. Saya dalam hati, iya juga, benar juga. Tapi saya nggak ngomong apa-apa. Terus dia ngomong gini, peluang itu setiap hari seliweran di depan mata kita, tapi kita nggak pernah ambil. Karena kita nggak pernah siap. Saya omongan itu sampai hari ini saya ingat. Itu udah lebih dari 15 tahun yang lalu. Saya masih ingat omongan itu. Benar nggak? Peluang itu sebenarnya ada di depan mata kita, Bapak dan Ibu. Tapi nggak pernah kita ambil. Kenapa? Karena kita tidak pernah siap. Karena kita selalu melatih otak kita untuk berpikiran pesimis. Karena kita selalu berlatih otak kita untuk berpikiran negatif. Jadi kalau ada peluang-peluang yang datang, kita nggak mampu ambil. Karena kita nggak pernah siap. Nah, nggak ada, Bapak dan Ibu, pemilik-pemilik bisnis yang selalu begitu tuh nggak ada. Itu sebenarnya orang-orang yang kalah. Gitu. Kalau orang-orang yang menang, itu saya berpikirannya positif, optimis dia. Ya, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir, saya cuma mengatakan bahwa kesakitan itu temporary. Ya, kesakitan itu sifatnya hanya sementara. Tapi pride itu
pride itu kebanggaan itu bertahan selamanya. Jadi kalau di bisnis ini Anda mengalami kesakitan, gak usah khawatir, itu cuma sementara kok. Dan saya pun pernah merasakan itu. Upline Anda pun semuanya pernah merasakan itu. Ya, Pak Hendra, Ibu Ayu, Pak Agus, Budiman, semua pernah merasakan kesakitan itu. Tapi kabar baiknya kesakitan itu hanya sementara kok. Nanti hilang sendiri kok itu kesakitannya. Tapi kebanggaan Anda jadi pemenang Bapak dan Ibu itu akan bertahan selamanya. Bahkan Anda tidak ada di FHI pun, kebanggaan Anda sebagai pemenang di FHI itu akan terbawa terus. Bahkan bisa diceritakan ke anak cucu Anda. Jadi, ayo mulai berpikir sebagai seorang pemilik bisnis. Seorang pemimpin, beri contoh. Ambil tanggung jawabnya, ambil kepemilikannya. Yang mau jadi legend itu kita masing-masing. Bukan downline kita. Saya ditanya gini sama Bu Ayu, banyak nggak downline-downline-nya yang nggak aktif? Oh banyak sekali. Saya permasalahkan nggak? Enggak, saya nggak permasalahkan. Masa bodoh mereka mau aktif atau enggak? Kenapa? Karena mau jadi legend saya, bukan mereka. Ya kan? Kalau mereka mau aktif, ayo syukur mereka aktif. Kalau mereka nggak mau aktif, sudah tinggalin aja. Saya cari yang lain yang mau aktif. Karena yang mau jadi legend bukan mereka, Bapak Ibu. Yang mau jadi legend saya. Yang mau jadi legend Anda. Ambil alih tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain yang mengatur bisnis Anda. Anda yang harus atur bisnis Anda. Itu saja dari saya, Bapak dan Ibu semua. Kita buka kesempatan tanya jawab ya. Silakan. Selamat malam, selamat datang semuanya. Ini ada yang Pak Emil. Iya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu Linda. Iya. Saya lagi nonton bareng sama tim yang di Lampung ya. Itu Bu Mia nanya aja langsung. Oh ini Bu Mia. di Lampung ya? Pak Jaumir, Pak Legend, sehat. Iya, Pak Agus. Sebentar ya Pak Agus, gantian sama Bu Linda dulu ya. Ya, siap. Silakan Bu Linda, lanjut Bu Linda. Sabar Pak Gus. Oke Pak, saya waktu Iya, silakan Bu. pertanyaannya Ibu Mia di sini dia ada di lagi Zoom juga. Jadi maksudnya dia kan yang belum maksud itu bonus pairing yang keluarnya kalau start berapa? 3.600.000 ya Pak? 3.900.000 lah gitu. Nah, terus 2.600.000 Terus kalau platinum 39 juta. Nah, itu uangnya dari mana? Apa tiap hari katanya gitu? Apa tiap hari berkesempatan punya uang segitu gitu? Apa per tahun? Kayak gitu sih Pak pertanyaannya. Oke, ini saya sebenarnya terima kasih Bu Linda. Saya malam ini nggak mau jawab. Coba Bu Linda yang jawab. Ini bisnisnya Bu Linda kan? Bu Linda yang jawab ke Bu Linda. Ya. Iya, saya sudah bantu jawab sih Pak. Dia pengen Bapak langsung yang jawab. Oke, gini. Bu Linda sudah tahu jawabannya ini, tapi saya bantu deh ya, saya bantu. Tapi nanti Bu Linda, gini, kalau Ibu ngambilnya bronze, paketnya bronze, pairing per hari itu maksimalnya cuma 3,9 juta per hari kalau bronze, pairing ya, bonus pairing. Cuma satu bonus itu. Yeah. Kalau Ibu ngambilnya paket platinum, bonus pairingnya itu 39 juta per hari. Per hari ya? Iya per hari. 3,9 atau 39 juta per hari itu tergantung dari paket yang kita ambil. Kalau paketnya bronze, 3,9. Tapi kalau paketnya platinum, 39 juta per hari. Dari mana? Dari omset yang terjadi harian. Hari ini terjadi omset. Dikali persentase paket kita. Besok terjadi lagi omset. Dikali lagi persentase paket kita. Besok terjadi lagi omset. Begitu seterusnya selama kita di bisnis ini. Setiap terjadi omset harian dikalikan sekian persen sesuai dengan paket yang kita ambil. Kalau bronze cuma 10%, kalau platinum 15%. Maksimalnya 3,9% kalau bronze, kalau platinum 39%. 39 juta, maaf, 3,9 juta per hari, kalau platinum 39 juta per hari. Nah, nanti lebih detailnya Bu Linda yang bantu jelasin lagi ya. Dari mana datangnya? Ya dari omset harian dari grup gitu. Oke? Iya. Ya, oke, kalau siap. mau bertanya, Pak. sama-sama Bu Linda. Bapak Ibu kalau mau bertanya yang berkaitan sama materi malam ini ya, jangan berkaitan sama materi yang tidak malam ini. Ya. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Bu Linda. Saya tunggu di Jakarta ya Bu. Iya Pak. Bapak juga ditunggu di Lampung ini nanti. Iya Bu, siap. Insya Allah. Oke, Pak Agus silakan Pak. Aduh.
Oh, enggak. Assalamualaikum Pak Jomil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Agus. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini bisa bertemu Pak Jomil dan belajar banyak. Iya Pak Jomil. Ini kebetulan saya juga lagi sama Pak Legend Ansori. Nah, berhubungan dengan materi malam hari ini mengena sekali, terutama untuk saya pribadi Pak Legend. Selama ini saya punya keluhan seperti itu, tapi setelah mendengarkan dari Pak Agus, maaf, 8 sikap. Pak Agus, saya potong sebentar. Itu di sebelah Bapak ada handphone satu lagi yang volumenya nyala. Tolong dikecilin Pak, biar nggak feedback. Oh iya, siap. Pak Ansori mungkin nyala kali, jadi ada feedback. Ya, siap. Lanjut Pak. Oh iya benar Pak. Iya, berhubungan dengan 8 sikap yang kita belajar malam hari ini sebetulnya jawaban untuk saya pribadi. Karena selama ini memang saya berpikir itu ternyata dimulai dari diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya masukan ilmu malam hari ini, tim yang ikut ini bisa mendapatkan inspirasi yang banyak dari ilmu yang telah Pak Jomil share. Yang jelas pada saat kita menyikapi dengan tadi pain is temporary, pride is forever, itu mudah-mudahan akan menjadi kemajuan untuk tim Serang khususnya. Alhamdulillah Kang Sahidun lagi senyum-senyum itu kayaknya. Nah, mudah-mudahan ini untuk nasihat saya pribadi dimulai dari diri saya. Hari ini sebetulnya luar biasa nih Pak Jomil. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Insya Allah kami praktekkan mulai dari diri saya pribadi untuk bisa mengaplikasikan ilmu dari 8 sikap ini. Terima kasih banyak Pak Jomil. Dan insya Allah ini menjadikan kebaikan, keberkahan buat tim Serang. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak Jomil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Agus. Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan apapun ya. Saya cuma mau sharing apa yang saya sudah pelajari selama 27 tahun menjalankan bisnis multi level marketing. Saya juga belajar kok, saya tetap belajar. Sampai hari ini Bapak dan Ibu, sikap saya adalah sikap seperti buah yang terus tumbuh. Ya, saya tetap merasa matang. Saya tetap merasa hijau. Karena kalau hijau itu kita terus tumbuh. Ya, saya tidak pernah merasa matang karena saya tahu kalau saya merasa matang, besok saya busuk. Gitu Bapak dan Ibu. Ya, saya selalu merasa hijau. Kita selalu seperti gelas kosong. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi. Pak Budi Serang juga. Selamat malam Pak Jomil. Tadi ada investasi waktu, uang, dan perasaan. Lebih didetailkan investasi perasaan itu seperti apa? Investasi perasaan itu seperti ini Pak Budi. Di bisnis ini kita pasti mengalami penolakan. Ya kan? Bahkan saya sudah katakan di semua bisnis kita mengalami penolakan. Nah, apapun itu penolakannya, jangan cepat-cepat mundur. Banyak orang yang baperan kan. Ditolak sekali, 2 kali, dia terus mutung gitu, mutung down, terus jadi non-aktif di bisnis ini. Ingat loh Bapak dan Ibu, bisnis Anda tidak ditentukan oleh 1-2 orang yang mengatakan tidak. Saya selalu bilang begini, itu investasi perasaan. Di sini ada Pak Irfan nih, saya mau cerita ya, pengalaman saya dengan Pak Irfan sekitar 2 minggu yang lalu. Saya bilang sama Pak Irfan waktu itu sempat ajak temennya, terus temennya sangat semangat. Ya, belum join tapi sangat semangat. Saya langsung telepon Pak Irfan, selesai saya ngobrol Zoom meeting dengan mereka bertiga, ya, saya langsung telepon Pak Irfan. Pak Irfan, si Bambang, saya lupa namanya, Bambang kalau nggak salah. Bambang itu semangat, ada 2 cerita. 2 ceritanya nih, ada 2 kabar. 1 kabar baik, 1 kabar buruk. Kabar baiknya adalah dia semangat. Jadi kalau lu semangat ya wajar, kalau Pak Irfan semangat ya wajar. Tapi ingat loh Pak Irfan, bisa jadi dia besok jadi nggak semangat. Malam ini dia semangat, tapi besok bisa jadi dia nggak semangat. Ya kan? Nah kalau dia nggak semangat, apa yang terjadi? Pak Irfan tetap harus cari orang lain. Karena kan bisnis Pak Irfan nggak cuma dipengaruhi oleh Bambang. Kan masih banyak yang lain. Saya kasih contoh gini, Anda buka toko gitu, buka toko baju gitu. Terus ada orang datang ke toko Anda, tanya nggak jadi beli. Terus Anda besoknya gara-gara dia nggak jadi beli, apakah Anda tutup toko baju Anda? Kan enggak. Ya kan? Kalau Anda tutup toko baju Anda, itu berarti bisnis Anda dipengaruhi hanya oleh 1 orang. Tidak bisa berjalan begitu Bapak dan Ibu. Bisnis itu berjalannya tidak dengan hanya 1 orang yang mengatakan tidak. Gitu. Ya, Anda harus kumpulin sebanyak-banyaknya orang yang mengatakan tidak. Nah, investasi perasaan itu tadi gitu. Saya bahkan
pernah belajar dari Jim Rohn ya. Jim Rohn itu salah satu motivator terkenal dunia. Dia katakan gini, kalau ada orang nolak nih, malah dia kasih selamat. Aduh Pak, selamat, terima kasih Pak, Bapak nolak saya terima kasih sekali Bapak nolak saya. Kenapa? Karena Bapak adalah orang yang ke-7 hari ini yang nolak saya. Orang itu malah kaget, hah? Saya orang ke-7. Iya, saya tinggal nyari 2 orang lagi Pak, 2 orang lagi kayak Bapak. Karena orang berikutnya akan mengatakan iya, gitu ya. Karena 1:10 kan, 1 mengatakan iya, 9 mengatakan tidak, 1:10. Ya, 1 iya, 9 tidak. Nah, kalau ada 7 orang yang mengatakan tidak, oh saya terima kasih sekali, berarti tinggal 2 orang lagi yang mengatakan tidak. Gara-gara digituin, orang itu malah, oh kamu kok semangat sekali gitu. Dia malah akhirnya jadi join bisnis dia. Gitu. Nah, saya kalau mengalami penolakan, saya senang. Karena orang berikutnya pasti akan mengatakan iya. Kalaupun tidak, orang berikutnya akan mengatakan iya. Kalaupun tidak, orang berikutnya akan mengatakan iya. Gitu. Nggak mungkin semuanya mengatakan tidak, nggak mungkin. Pasti ada orang yang mengatakan iya. Ini saya kasih contoh satu lagi. Tolong dijawab di masing-masing Bapak dan Ibu ya. Saya tanya gini, misalkan nih ada 100 orang Anda tawarkan bisnis ini, terus ternyata semuanya nolak. 100-100-nya tuh nolak gitu. Tapi ternyata orang ke-101 mengatakan iya. Pertanyaan saya ke Bapak dan Ibu semua, tolong dijawab masing-masing aja ya. Pertanyaan saya ke Bapak dan Ibu semua, orang ke-101 mengatakan iya. Anda lupa nggak dengan yang 100 penolakan pertama? Lupa Bapak dan Ibu. Anda lupa. Anda semangat sekali dengan 100 orang ke-101 itu. Makanya Bapak dan Ibu, saya kalau ditolak orang 10, 11, 12, saya nggak apa-apa, saya masa bodoh, karena saya yakin orang berikutnya mengatakan iya. Kalau ditolak lagi, ya lakukan lagi aja berikutnya. Karena orang berikutnya akan mengatakan iya. Begitu seterusnya. Orang berikutnya akan mengatakan iya. Kalau enggak lagi ya nggak apa-apa, orang berikutnya akan mengatakan iya. Bahkan 1000 orang pun mengatakan tidak, orang ke 1001 mengatakan iya, 1000-nya lupa tuh. 1000 yang mengatakan tidak tuh saya lupa itu. Saya selalu punya semangat seperti itu. Saya selalu punya sikap seperti itu. Nah, itu sikap seorang pemilik bisnis, sikap seorang owner. Itu kalau Anda sikapnya bukan sikap seorang owner, pemilik bisnis, Anda ditolak 1-2 orang langsung loyo. Karena Anda pikir ini bisnisnya upline saya, ini bisnisnya downline saya. Ini bukan bisnis saya. Gitu. Yang mau income besar kan kita, Bapak dan Ibu, bukan mereka. Yang mau dapat penghargaan dan jalan-jalan ke luar negeri kan kita, bukan mereka. Jadi kalau ditolak ya jangan baperan gitu maksud saya. Itu mungkin Pak Budi ya, saya panjang lebar yang saya jawab. Itu investasi perasaan Anda, jangan cepat terpengaruh sama orang mengatakan tidak. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu 11 menit ya. Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan masih bisa ini. Atau 3 pertanyaan masih bisa. Ini masih ada yang masuk ya jam segini. Silakan Pak Yufti mau nanya. Iya, halo Pak Jamil. Halo Pak Yufti. Iya, terima kasih. Iya, saya langsung saja. Tadi di awal materi Pak Jamil jelaskan tentang itu ilustrasi ya. Kita sebagai pemilik perusahaan. Yes, Pak. Waduh, itu sangat bagus sekali itu, sangat memotivasi. Mungkin trik-trik apa yang bisa kita pakai untuk menyampaikan kepada downline kita atau juga orang-orang yang kita promosikan ini untuk mereka bisa senang untuk bergabung dengan kita. Mungkin ada trik-trik apa yang bisa kita pakai begitu. Karena kita sebagai pemilik perusahaan tadi. Terima kasih. Ya, gini Bapak Ibu, ini pertanyaan bagus ya. Saya jawab teknisnya dulu ya Pak. Tapi jujur teknis nggak penting sih. Teknis nggak penting. Lebih penting lagi non teknis. Nanti saya jawab dua-duanya. Yang teknis tuh gini. Saya baru saja bicara sama Irfan lagi kemarin, sama Pak Irfan. Kita kalau bicara sama orang, siapapun orang itu, mau downline, mau prospek, mau apapun, ini masalah people skills ya, ini masalah hubungan antar manusia. Cari persamaannya, cari apa yang bikin dia interested gitu, cari apa yang bikin dia tertarik gitu. Ya jangan cari apa yang membuat dia jadi takut gitu. Cari yang buat dia jadi tertarik. Nah, yang tertariknya itu, yang membuat dia tertarik itulah yang akhirnya membawa Bapak bisa membawa dia ke pertemuan. Gitu. Cerita yang baik-baiknya saja. Saya kasih contoh gini. Anak SD ya Pak, anak SD. Bapak nggak mungkin ajarin dia pelajaran kalkulus kuliahan Pak, nggak mungkin. Besoknya dia nggak mau sekolah, ketakutan dia.
Bapak perlu ajarkan dia ya pelajaran anak SD dulu, masalah berhitung, tambah, kali, kurang, bagi aja dulu gitu. Kalau Bapak langsung ajarkan dia kalkulus, selesai, besok nggak mau sekolah dia. Nah kayak gitu Pak, kita harus bisa memilah informasi. Nah memilah informasi itu yang baik-baik dulu ke dia. Sebenarnya bisnis ini 100% baik kok, tapi kadang-kadang ada yang berat dipahami oleh orang baru gitu. Ya, jadi kita harus cari persamaan-persamaannya, kita harus cari yang ringan-ringannya dulu buat dia, biar dia enjoy dulu di bisnis ini. Kalau dia sudah enjoy, nanti dengan perkembangan dia, akhirnya lama-lama dia menikmati proses-proses itu. Gitu. Sama seperti saya, sekarang saya sangat menikmati prosesnya, karena saya sudah dididik sekian lama mindset saya gitu. Ini yang teknis ya Pak, ini yang teknis. Kalau yang non teknis, ya tadi Pak, kalau pertanyaan Pak Yufti tadi yang berkaitan dengan kepemilikan cuma satu Pak yang non teknis. Kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Kita mau ngomong apapun tadi, poin yang pertama kita mau bilang yang bagus-bagus, kita mau ngomong yang persamaan-persamaannya, tapi kita sendiri nggak pernah kasih contoh. Kita sendiri nggak pernah datang ke pertemuan. Kita suruh dia datang ke pertemuan, kita bilang di pertemuan bagus, tapi kita nggak datang ke pertemuan. Jangan harap dia datang ke pertemuan. Tadi Pak, leadership, kita pemiliknya, kita pemimpinnya, kita harus kasih contoh. Itu yang kedua Pak. Yang non teknis adalah dia datang nih ke pertemuan. Gara-gara Pak Yufti promosi habis-habisan, yang baik-baik, yang senang-senang. Dia datang, dia lihat, nggak ada Pak Yufti. Pak Yufti nggak ada. Kalau sekali dia masih bisa toleransi kan. Minggu depan dia datang lagi nih. Dia nggak lihat lagi ada Pak Yufti. 2 kali, mungkin sampai 3 kali masih bisa toleransi. Yang keempat dia nggak mau datang Pak. Saya jamin dia nggak mau datang. Karena dia ngelihat pemimpinnya nggak ada, yang ngajak nggak ada nih gitu. Gitu Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Nggak ada triknya Pak. Cuma itu saja sih sebenarnya. Itu ada di buku-buku lah. Gitu Pak Yufti. Terima kasih pertanyaannya Pak Yufti. Selamat datang Pak Sigit dari Biak. Ini daunannya Pak Yufti ya? Iya. Senang saya ketemu teman-teman di Papua. Silakan kalau mau bertanya. Gitu ya Pak Yufti ya? Terima kasih. Jaga kesehatan Pak. Jaga kesehatan. Iya. Silakan yang lain. Pak Sahidun. Pak Sahidun mau nanya, atau saya mau sharing cerita ke Pak Sahidun ya, boleh ya Pak Sahidun, tolong nyalakan mic-nya sama kameranya kalau berkenan. Pak, nanya lagi dong Pak. Oh iya boleh Bu Linda, silakan. Saya kan punya, dia sudah masuk teman saya akrab banget gitu. Saya ngotot sih waktu masukin dia itu ngotot. Nah dia katanya kasihan katanya. Saya bilang saya nggak perlu dikasihanin, makanya dia join. Nah, terus sekarang dia itu ini mungkin nggak ngerti kasihan lagi apa gimana ya. Nah, dia mau upgrade ke silver nih ya. Nah, terus tapi dia nggak mau jalan bisnisnya, dia hanya mau ngejualan aja. Biar dia ke bisnisnya itu gimana Pak? Saya cara masuknya Pak. Saya kesulitan di situnya. Karena dia bilang dia sibuk gitu. Nah, memanfaatkan dia agar nggak sibuk itu masuknya lewat dari mana gitu sayanya Pak. Iya. Kayak gitu aja. Kasih. Iya Bu Linda, itu pertanyaan bagus juga. Kalau ada orang kayak gitu, jawaban saya 2 ya Bu. Nomor 1, yang paling penting ini nomor 1, jangan repot-repot ngebangunin dia. Kalau Bu Linda tunggu bisnisnya Bu Linda, nunggu dia jalan, berarti bisnisnya Bu Linda tergantung sama satu orang itu. Jangan ditunggu, dia mau jalan mau enggak urusannya dia. Nggak usah dipikirin, Bu Linda cari lagi orang lain. Bu Linda cari lagi orang lain, cari lagi orang lain, cari lagi orang lain, begitu seterusnya. Ya, itu jawaban pertama, itu yang paling tepat, yang paling bagus. Nah, tapi kalau saya jadi Bu Linda, selain saya lakukan yang pertama tadi, saya lakukan juga bina hubungan terus sama dia. Setiap hari saya ketemu dia, saya ceritain bisnis ini sampai dia bosen dengerin saya cerita bisnis. Tapi jangan khusus ya, jangan khusus saya datengin tiap hari, saya datengin itu nggak usah. Nggak usah. Habis waktu kita ngurusin dia, mending kita cari yang lain. Gitu. Itu nomor 1 jawabannya. Tapi kalau kita lagi pas ketemu dia, ceritain aja semua bisnisnya. Kamu sayang lo nggak jalan, kamu sayang lo nggak jalan. Ini lihat nih di grup kamu udah sekian banyak orang. Dia tahu nggak orang makin banyak, ceritain aja. Oh makin banyak yang sukses, makin banyak yang naik peringkat, makin banyak yang punya income. Lama-lama pasti dia lama-lama juga mikir kok. Ya kan? Saya kasih contoh ya. 2 atau 3 tahun yang lalu saya lupa. Saya lagi ada di rest area dari Jakarta ke Bogor, itu ada rest area di tol.
Saya lagi mampir di rest area mau pipis nih, saya parkir mobil gitu ya. Terus saya turun kan mau pipis. Pas saya mau balik ke mobil, ada booth perumahan Sentul Alaya Sentul Alaya. Saya mampir aja iseng-iseng, saya mau tanya-tanya rumah gitu. Nggak ada niat beli. Saya cuma iseng mau nanya aja, mau dream building aja gitu. Ketemu sama si salesnya, dia cerita, saya dengerin, terus ujung-ujungnya dia minta nomor WA. Oke, saya kasih nomor WA saya. Tahu nggak, 2 atau 3 tahun yang lalu sampai hari ini, setiap hari Sabtu dia prospek saya, setiap hari Sabtu dia ngajak saya ke ke site-nya dia. Tahu nggak, sekitar setahun yang lalu saya sudah ngambil keputusan, saya beli rumah di situ. Walaupun 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu waktu saya pertama kali ketemu dia, saya nggak ada niat mau beli. Tapi semenjak setahun yang lalu, waktu saya baru bergabung di FAI, saya ambil keputusan saya beli rumah di situ. Ya, kenapa? Bukan lebih karena perumahannya bagus, bukan. Lebih karena dia gigih nawarin saya. Setiap Sabtu dia tawarin saya ke site. Setiap Sabtu dia WA saya. Saya akhirnya mengambil keputusan saya mau beli rumah di situ. Itu kenapa? Karena saya ngerasa ini orang gigih sekali ya, nggak putus-putus nih orang gitu. Luar biasa ini orang. Gitu. Kalau Anda dengar kemarin ceritanya, kalau Bu Linda dengar kemarin ceritanya Pak Adam sama Pak Hendra pertama kali ditawarin MLM, coba nggak mau kan, Pak Adam ditawarin bapaknya nggak pernah mau datang, tiap kali ditawarin MLM nggak mau, akhirnya satu kesempatan datang dia ke pertemuan, ternyata membukakan mata dia. Gitu juga Pak Hendra, malah diketawain sama Pak Hendra, ini bisnis apa sih gitu, tapi pas dia datang ke pertemuan itu ada ibu-ibu yang meyakinkan dia gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Terus setiap hari kalau ketemu dia omongin aja, ngotot aja. Tapi sekali lagi itu nomor 2. Yang nomor 1 tadi, jangan terpengaruh sama satu orang. Cari lagi yang lain, masih banyak kok yang lain. Kenapa mesti kita tunggu dia gitu. Gitu ya. Gitu Bu. Nah, ini materi ini minggu depan insya Allah saya akan bawakan materi ini. Ya, bagaimana caranya kita punya sponsor yang banyak gitu. Pentingnya kita punya sponsor yang banyak gitu. Itu nanti minggu depan lah. Ya sekarang saya mau bicara dulu, ambil dulu tanggung jawabnya. Percuma saya ajarkan punya sponsor yang banyak kalau kita nggak ambil tanggung jawabnya. Kita masih minta tolong tuh sama upline, ini bisnisnya upline lah gitu. Ini bisnisnya upline lah gitu. Jangan Bapak dan Ibu, jangan. Ya, jangan seperti bisnis kita ini. Mau sukses kita. Ya Pak Legend. Gitu ya. Ini pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Oh, ya, maaf. Jadi saya lagi maaf, nggak apa-apa, Jubil, maaf. Ini kayaknya berkaitan. Tadi gini, kalau memang tidak boleh menyerah, artinya tetap ada batas kali ya. Dalam artian, apakah nunggu sampai kita diblokir dari mereka atau Pak Budi, maaf, saya ke-mute tuh. Tolong dinyalain lagi, Pak. maaf. Saya mute, sorry. Ya, artinya apakah yang tadi kan kebetulan yang masalah segini loh Pak Jamil. Apakah kita terus continue sampai dia menyatakan tidak mau atau sampai kita diblokir sama dia gitu atau gimana Pak? Apa ada batasnya atau enggak gitu? Oh jangan Pak. Untuk promo gitu maksudnya. Jangan sampai merusak hubungan silaturahmi Bapak sama dia. Jangan, ada batasannya. Ada. Jadi gini, jangan setiap hari Bapak bombardir. Orang juga nggak suka dibombardir informasi, ditanyain terus nggak suka juga. Tarik ulur aja. Gitu Pak. Bapak kan bisa lihat nih, ini kayak main layang-layang. Saya kasih contoh layang-layang atau mancing. Bapak dapat ikan nih di ujung sana. Kalau Bapak tariknya terlalu keras, ikannya kabur Pak. Atau sebaliknya kalau Bapak nggak tarik, ikannya kabur juga. Mesti pas tuh tarikannya gitu kan. Nah sama, pertemanan juga gitu Pak. Ada saatnya Bapak kendorin dulu, jangan Bapak terus setiap hari Bapak hajar terus, lama-lama dia kesel. Akhirnya diblokir Bapak gitu kan. Jangan tarik ulur Pak. Kalau ada informasi baru, kayak saya gini, saya lagi prospek teman saya dokter spesialis penyakit dalam. Dia sempat nanya-nanya gitu. Tapi itu pun saya nggak tiap hari Pak. Saya 3 hari sekali, ya 2 hari sekali, seminggu sekali. Gitu. Seminggu sekali udah pasti lah. Seminggu sekali saya kasih informasi. Yang penting dia lihat ada informasi baru. Oh si Yaumil nih telaten nge-follow up orang itu seminggu sekali gitu Pak. Ya, jangan juga tiap hari digituin Pak. Kalau Bapak tiap hari digituin berarti Bapak nggak punya prospek yang lain dong, gitu kan? Jangan, cari prospek yang lain Pak. Itu jauh lebih penting, gitu Pak. Gitu ya. Ini buat semuanya, bukan cuma buat Pak Budi. Ya, gitu. Siap. Ini masih ada satu pertanyaan deh. Silakan kalau ada mau bertanya. Iya. Ya, Tanya Ibu. Pak. Silakan Bu Mia di Lampung ya. Iya. Ya. Begini Pak, saya dari Lampung ikut tim. Nah, jadi saya baru mau join, baru ikut join.
Jadi saya coba untuk menceritakan kepada teman-teman. Itu saya memperkenalkan produk, ya mereka sih agak mau mendengarkan. Tetapi ketika saya mencoba lagi ke sistem, berbicara tentang multi level, itu kayaknya kayak males ngedengernya gitu loh, kayak dikucilkan gitu loh Pak Legend. Jadi apakah saya kurang memahami, apakah kurang menarik cara saya menerangkan tentang masalah sistem ini apa gimana gitu. Masalah saya juga belum begitu dalam dapat ilmunya gitu loh Pak Legend, baru lihat-lihat buku aja gitu sekali lintas gitu. Yeah. Jadi gimana ya, masalahnya di sini ini banyak teman-teman ini yang udah kapok, yang udah alergi banget dengan multi level gitu Pak Legend. Yeah. Ya gimana ya caranya Pak Legend? Ya, ya terima kasih Bu Mia, ini pertanyaan bagus untuk orang baru ya. Ya. Ya terima kasih ya Bu Ya. Mia. Ibu beruntung banget nih karena satu upline Ibu Bu Linda sedang ada di Lampung. Kalau saya jadi ibu, saya tempel, saya belajar terus. Kalau perlu pada saat Bu Linda presentasi, Ibu perhatikan. Jangan cuma perhatikan apa yang Bu Linda katakan. Nah ini paling penting. Jangan hanya perhatikan apa yang upline Anda katakan, tapi apa yang upline Anda gini. Jangan hanya tersurat, yang tersirat pun diperhatikan. Contoh apa? Bahasa tubuhnya misalnya diperhatikan. Tinggi rendahnya intonasi. Bagaimana caranya dia yakinin orang itu. Atau ada kalimat-kalimat yang di luar bahan presentasi, kan dia kalau presentasi pakai bahan kan, pakai flip chart atau pakai apa gitu ya, pakai materi kan. Nah, apa yang diomongin di luar bahan-bahan presentasi itu apa? Tapi sebelumnya ya kita baca dulu bahan presentasinya, jangan sampai kita nggak pernah baca bahan presentasi itu. Kita sendiri nggak pernah baca. Saya tuh dulu di kantor ya, sedikit ya. Saya waktu kerja di kantor, itu kalau lagi ada tender ke klien-klien tuh, itu saya bisa kerja sampai jam 11 malam, jam 1 pagi. Nyiapin tender besok paginya tender gitu. Itu bisa sampai jam 12, 11, 11, 12, jam 1 pagi. Itu tau nggak apa? Direksi saya selalu bilang gini, ya Umil, baca lagi proposalnya. Padahal, mau saya kasih tahu Bapak Ibu ya, saya kerja di perusahaan itu lebih dari 4 tahun. Setiap tender saya baca proposalnya ya begitu-begitu aja, nggak pernah berubah. Dari satu klien ke klien yang lain, paling berubah-berubahnya dikit. Tapi garis besarnya sama itu aja gitu. Tapi setiap kali tender, saya selalu disuruh baca. Dan saya lakukan itu, saya baca lagi. Saya baca lagi sampai ngelotok di otak saya. Gitu Bapak dan Ibu. Itu yang saya lakukan. Nah, itu sikap saya. Nah, saya kalau jadi Bu Mia, mumpung ada Bu Linda, belajar, dengarkan, terus diulang-ulang lagi. Apa sih yang Bu Linda katakan yang tidak ada di buku itu? Nah, sebelumnya Ibu kuasai dulu bukunya, gitu ya, itu nomor 1. Yang nomor 2 gini, Bu. Ada video-video kan, Ibu juga bisa pelajari dari video-video, gitu kan? Itu yang nomor 2. FAI kan juga ada tuh di support system, ada di foreverhealthy.co.id, ada video-video, tonton videonya berulang-ulang. Nah yang ketiga yang paling penting gini nih Bu, saya baru aja ketemu kemarin sore ya sama orang yang belum pernah MLM sama sekali, belum pernah seumur hidup MLM sama sekali, dan dia punya kesan negatif. Dia tidak negatif tapi kesannya kesannya agak negatif dengan MLM. Dia tanya gini, Pak Yomil, kok Pak Yomil ketemu saya nggak merospek saya sih? Gimana sih Pak caranya Bapak ngeyakinin orang? Saya bilang gini sama dia, Mas, saya nggak pernah ngeyakinin orang, Mas. Saya berteman saja. Saya tidak pernah meyakinkan orang. Buktinya kan malam ini saya nggak presentasiin Mas kan, saya nggak prospek Mas kan. Iya, benar juga Pak. Ya saya berteman aja sama teman-teman saya. Kalau dia mau, karena pertemanan dia mau, ya oke. Kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa. Orang tuh biasanya karena pertemanan, gabungnya bukan karena FAI-nya, karena pertemanan. Sama kayak seperti Bu Mia, ini bergabung karena Bu Lindanya, bukan karena FAI-nya. Awalnya karena Bu Lindanya. Kalau orang lain yang ngajak, mungkin Bu Mia langsung mengatakan enggak gitu. Nah, terus saya bilang gini sama dia. Saya bilang gini lagi sama dia, si yang kemarin saya temuin itu. Mas, kalau bukan MLM, saya malah nggak mau jalanin. Saya ulangi ya. Saya bilang gini sama dia, Mas, kalau bukan MLM, saya malah nggak mau jalanin. Kalau ada temen nawarin saya bisnis, saya tanya dulu, ini MLM apa bukan? Kalau dia bilang bukan, oh sorry, gue nggak mau join. Kalau bukan MLM, saya nggak mau join. Tapi kalau MLM, oke, sini saya join. Tahu nggak kenapa? Saya bilang gitu, tahu nggak kenapa, Mas? Karena gini, satu, saya cuma kasih contoh 2 saja. Satu, kalau itu bukan MLM, berarti yang kaya yang punya. Ya kan? Kalau seandainya FHI ini, saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau seandainya FHI ini, Ibu Susan Barlin nggak bikin MLM, yang kaya siapa? Cuma Ibu Susan aja. Tapi karena Bu Susan Barlin membuat ini jadi MLM, yang kaya jadi rame-rame, kita juga bisa ikut kaya.
Karena apa? Karena keuntungannya Bu Susan dibagi sama-sama sama kita. Gitu loh. Jadi kalau MLM saya justru mau, kalau bukan MLM saya nggak mau. Buat apa saya kerja buat Bu Susan kalau itu bukan MLM? Nanti yang kaya Bu Susan aja gitu. Itu satu ya. Satu. Yang kedua, MLM ini kan dari teman ke teman. Ini kita bicara MLM yang benar ya, bukan MLM abal-abal ya, bukan MLM abal-abal. Ini kan dari teman ke teman. Nah kalau dari teman ke teman, dari sahabat ke sahabat, dari keluarga ke keluarga, mungkin nggak produknya produk abal-abal, mungkin nggak produknya produk jelek, pasti produk bagus. Kenapa? Saya nggak mungkin loh nawarin teman saya. Misalnya saya punya teman di sini ada Pak Irfan nih teman lama saya. Ya saya nggak mungkin nawarkan Pak Irfan sebuah produk yang jelek. Kenapa? Karena kalau saya tawarkan produk yang jelek, saya mempertaruhkan persahabatan saya sekian tahun sama Pak Irfan. Kenapa saya berani nawarkan Pak Irfan? Karena saya tahu produknya bagus. Nah, MLM yang benar itu pasti produknya bagus, bukan produk abal-abal. Justru lebih aman kita berbelanja lewat teman, bukan lewat iklan. Entah itu iklan di TV, entah itu iklan di internet. Kenapa? Kita nggak tahu produknya. Banyak kan orang ketipu karena belanja lewat iklan. Tapi kalau lewat teman kita nggak mungkin tertipu. Kenapa? Karena teman kita pasti membawa produk yang bagus. Dia nggak mungkin mempertaruhkan persahabatan dia dengan kita cuma karena produknya jelek. Gitu. Itu dua alasan kenapa saya mau join MLM. Belum alasan-alasan yang lain. Nah kalau saya ketemu teman yang bilang gini, MLM, loh justru karena MLM saya mau jalanin. Kalau bukan MLM saya nggak mau jalanin. Dia kaget. Ini kok orang malah saya negatifin, dia malah tambah positif, dia tambah semangat. Gitu Bu Mia. Kalau Bu Mia besok ditawain, tertawakan teman Ibu, bilang gini aja, tahu nggak, justru karena MLM gue mau jalanin. Kalau nggak MLM saya nggak mau jalanin nih. Kamu kan belum tahu aja kenapa saya mau jalanin MLM. Ceritakan aja apa yang saya ceritakan ke Ibu tadi. Gitu. Itu ya Bu ya. Nangkep ya Bu? Ini buat semuanya juga ya. Nah sekali lagi, Terima kasih Pak sama-sama Ibu Mia. Ini saya mau tutup pertemuan ini dengan kesimpulan aja. Kalau dari tadi kita dengarkan materinya dan kita juga tanya jawab, semuanya kembali lagi kepada kita sebagai owner. Ini PT-nya namanya PT Sigit Dwiyono. Ini PT-nya PT Eman Kupang. Ini PT-nya PT Budi Santoso. Ini PT-nya PT Yaumil. Bukan PT FHI, bukan. Ini PT-PT kita masing-masing Bapak dan Ibu. Kita bukan cuma direktur utama, kita adalah pemilik. Jadi berlakulah, berpikirlah, berperilakulah sebagai seorang pemilik. Saya bukan atasan Bapak dan Ibu. Saya kebetulan masuk lebih awal. Kita semua rekan kerja, kita semua satu tim, satu rekan bisnis. Kebetulan aja saya setahun lebih awal. Gitu. Ya, saya bukan atasan Bapak dan Ibu yang akan memarahi Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu tidak jalan, enggak. Gitu. Tapi saya akan membimbing kita semua, apa yang Bapak dan Ibu akan membimbing. Gitu. Ya, karena kita satu level kita semua ini gitu. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Itu saja dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan kontak para upline Anda. Ini saya tutup ya karena sudah jam 9 waktu Jakarta, udah jam 11 waktu Manokwari nih. Kasihan teman-teman di timur. Ya, dan di Indonesia Timur lainnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Ini sudah saya record. Nanti kalau mau rekamannya nanti saya taruh di YouTube, gitu ya. Saya mohon maaf kalau ada omongan saya yang tidak mengenakan, yang menyakitkan hati. Tidak maksud saya untuk menyakitkan hati, tapi memang saya agak keras sedikit bicara biar Bapak dan Ibu terbangunkan dari tidurnya. Ya, dan kita sama-sama fight jadi legend sama-sama. Oke, mohon maaf lahir batin. Selamat malam. Sukses buat Bapak dan Ibu semua. Jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Jomil. Nanti Pak Jomil. Terima kasih Pak Yomil seringnya. Sama-sama. Luar biasa. Alek ada di dalamnya, Alek. Ya, terima kasih. Ya, Pak Eman. Alek, tunjukkan pesonanya. Dadah. Saya N ya, saya N semuanya ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam semua.